dalam surat Ad-Dukhan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Semua ulama dan semua ahli sejarah berkata bahwa kata-kata inna anzalnahu di sini adalah Al-Quran, karena di atas ada, di sebelum ini ada Al-Quran. Ini surat Ad-Dukhan yang isinya mirip dengan surat Al-Qadr. Ini surat Ad-Dukhan ayat 3, surat 44 ayat 3. Jadi malam-malam Ramadan, terutama diturunkannya Al-Quran, namanya malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau ingin terberkahi, ya rajinlah membaca Al-Quran. Karena malam sendiri, malam itu kan cuma waktu, tidak ada bedanya dengan malam-malam lain. Artinya malam ini, malam besok, malam kemarin sama saja dari sisi waktu. Semua malam sama saja. Yang namanya malam adalah ketika matahari terbenam dan sudah gelap, itu malam namanya. Sampai terbitnya fajar esok pagi, itu malam. Nah, tetapi kenapa disebut di sini Lailatin Mubarakatin? Jawabannya adalah seperti dikatakan di sini. Inna anzalnahu, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu, hunya kepada Al-Quran, fi lailatin mubarakatin, pada malam yang terberkahi. Jadi lailatin mubarakatin yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Jadi karena Al-Quran turun pada malam itu, maka malam itu disebut dengan malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin terberkahi, maka rajinlah baca Al-Quran. Seperti contohnya misalnya kertas-kertas biasa saja. Tapi begitu ditulisi padanya kitab suci Al-Quran, maka kertas itu ikut menjadi kitab suci namanya. Tidak ada yang berani misalnya, mohon maaf, mendudukinya, apalagi menginjaknya. Apa sebabnya? Kertas itu tiba-tiba berubah menjadi kitab suci. Kertas suci. Aslinya kertas itu sama dengan kertas-kertas yang lain. Kertas yang dipakai mencetak Al-Quran sama dengan kertas yang kita pakai membungkus kacang misalnya. Sama dengan kertas yang kita gunakan bikin koran ataukah surat kabar. Dan begitu kertas itu ditulis di atasnya ayat-ayat Allah, maka kita sebut itu sebagai buku suci ataukah kitab suci. Nah, kalau malam menjadi terberkahi karena diturunkannya Al-Quran padanya, kalau kertas tiba-tiba menjadi kitab suci karena dituliskan ayat Al-Quran padanya, Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi dengan bibir-bibir kita, tenggorokan kita, bahkan pikiran kita, mata kita, kuping kita, kalau selalu mendengarkan atau membaca kitab suci Al-Quran. Apalagi sampai pada tingkat mentadaburinya, maka pikiran kita pun ikut menjadi terberkahi. Jadi inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin. Dan sungguhnya kami itulah memberikan peringatan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu Allah memberikan peringatan kepada kita. Itulah sebabnya di tadabbur kita sering kita katakan bahwa siapa saja ustadz kita yang membimbing kita membacakan Al-Quran kepada kita, hakikatnya sama dengan Allah yang membacakan kepada kita. Makanya di sini menggunakan kata-kata kunna. Kenapa kunna? Kami, ya karena Allah dan orang-orang yang membacakan Al-Quran itu kepada kita. Jadi siapa saja yang membacakan atau mengingatkan atau mengajarkan Al-Quran kepada kita, maka dia masuk dalam kategori kunna di sini. Jadi kunna di sini masuk di dalamnya mulai daripada malaikat yang menyampaikan itu kepada Nabi, yaitu malaikat Jibril. Kemudian Nabi masuk di dalamnya yang menyampaikan itu kepada kita. Masuk kategori kunna di sini. Jadi inna kunna munzirin, kami sungguhnya adalah orang yang memberikan peringatan. Jadi penekanannya di sini jemaah sekalian adalah pada kata kunna. Ya. Sungguhnya adalah kami. Jadi Allah bersama dengan siapa saja yang menyampaikan Al-Quran, karena Al-Quran isinya adalah peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di surat Al-Qadr kita lihat berikutnya. Inna anzalnahu fi lailatil qadri. Inna sungguhnya kami menurunkannya fi lailatil qadri. Kalau tadi itu fi lailatin mubarakatin, di malam yang penuh keberkahan. Tadi kalau dalam kaidah bahasa Arab, kalian di atas ini, yang sebelumnya ini, ya, ini namanya dalam kaidah bahasa Arab sifat dan disifati. Ya, terkadang disebut dengan naat wa man'ut atau sifat wa mausuf. Kenapa? Karena ini adalah menyifati malam. Jadi kata keberkahan di sini mubarakatin
menyifati malam, makanya di sini sama, di sini menjadi di sini mufrad, di sini mufrad. Di sini adalah apa namanya perempuan, muannas, di sini juga muannas gitu. Sini muannasnya ditandai misalnya dengan tak marbutohnya, maka di sini juga pakai tak marbutoh ya. Tak marbutoh kan begitu. Jadi ini namanya sifat disifati. Jadi pertama kita lihat di sini lailanya di sini pakai tak marbutoh, menunjukkan ini perempuan. Sementara Laila di ayat lain itu tidak pakai tak marbutoh. Kalau Laila dalam pengertian malam biasa saja itu Laila saja. Ya. Itu tidak pakai tak marbuta. Tapi di sini pakai tak marbuta, pakai tak perempuan, pakai tak muannas, tak perempuan. Karena di sini pakai tak perempuan, di sini pakai tak perempuan juga. Karena di sini adalah di garis bawah, harakatnya ke bawah karena dia majrur dari sini, maka ini juga ikut ke bawah, ya, ikut ke bawah mengikuti yang disifatinya karena ini sifat harus mengikuti yang disifatinya. Nah, ini kita lihat lailatin mubarakatin, di suatu malam yang penuh keberkahan. Lalu kemudian di sini tadi ya di ayat berikutnya ini ya. Ini kita lihat di sini bukan sifat dan disifati ya. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita apa namanya mengerti sedikit bahasa Arab, ini namanya mudafun dan mudafun ilaih. Ini mudaf ya, ini adalah mudafun ilaih. Jadi aslinya ini adalah Lailatul Qadri, tapi karena ada fi di sini, dia menjadi ke bawah. Jadi fi Lailatul Qadri. Jadi kalau yang namanya mudafun ilaih atau kasandar disandarkan sama dengan punya. Seperti contoh misalnya Sayaratul Mudarrisi. Mobilnya, keretanya guru. Nah itu keretanya guru. Kalamu talibi, pulpennya pelajar itu. Namanya mudafun ilaih. Misalnya Baitul Imami, rumahnya Pak Imam, imam masjid. Jadi itu namanya mudafun ilaih, kepemilikan. Jadi kalau ini kita lihat sebagai kepemilikan atau mudafun ilaih, artinya ini adalah malamnya Al-Qadar, malamnya Qadar. Begitu kalau kita bacanya. Seperti tadi mobilnya atau keretanya Pak Guru, ini adalah malamnya Al-Qadar. Jadi malam di sini disandarkan kepada Al-Qadr. Jadi fi Lailatul Qadri, di malam Al-Qadr. Jadi diturunkannya Al-Quran itu adalah malamnya Al-Qadr, malamnya Qadar. Qadar itu di sini diterjemahkan dengan kemuliaan, bisa juga bermakna qadar, seperti misalnya qadar takdir. Kata takdir atau sekata dengan qadar. Biasa kita mendengar istilah tarekat qadariyah itu sama qadar. Jadi qadar, takdir. Kemudian kita biasa beli emas, kadarnya sekian karat, nah itu kadar namanya. Kadar itu ukuran-ukuran. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu adalah diturunkannya kadar-kadar ukuran seseorang yang harus ukuran nasib atau takdir yang diterima seseorang setelah malam itu sampai 1 tahun berikutnya. Jadi ibaratnya pada malam itu Allah akan menentukan apa yang akan terjadi pada diri kita 1 tahun berikutnya. Dan pada malam itu diberikan kesempatan kepada kita untuk meminta kepada Allah agar kadar itu yang terbaik. Jangan sampai kadar itu yang buruk. Jadi pada malam itu adalah malam doa, malam munajat namanya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa, itu ada satu ayat yang menyelip di dalamnya berbicara tentang doa. Coba kita ingat surat Al-Baqarah tentang puasa. Kewajiban puasa di Al-Baqarah 183, yaitu kutiba alaikumussyam itu. Kemudian di ayat 184, ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridan, dan seterusnya. Kemudian ayat 185, syahr Ramadan, alladzi unzila fil Quran, hubungan Al-Quran dengan bulan Ramadan. Kemudian 186, tiba-tiba ayat mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi di sini tidak kelihatan ada puasanya. Kalau di kalau di 185 ada puasanya. Faman syahida minkum syahr falyasumhu. Siapa yang hadir di tempatnya masing-masing pada bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa atau wajib berpuasa. Itu adalah falyasumhu. Begitu juga tadi di ayat-ayat sebelumnya, ayat 183 jelas
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kemudian ayat 184, ayyama ma'dudat, puasa itu beberapa hari yang ditentukan. Jadi itu puasa. Tapi tiba-tiba masuk ayat 185, bukan bicara puasa, tapi bicara doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku, siapa hambaku di situ? Tentu yang berpuasa, karena ini ayatnya di dalam konteks ayat-ayat puasa. Sa'alaka ibadi, hambaku itu bertanya kepada Muhammad, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku ini dekat. Karena dekatnya uji budak wata daizadan, aku akan mengijabah doanya apabila mereka berdoa. Tetapi ada syaratnya, falyastajibuli, harus juga memenuhi panggilanku, memenuhi syaratku. Apa syaratnya? Menghidupkan malam Lailatul Qadar, di malam-malam Lailatul Qadar. Di falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kita mulai sekarang meniatkan agar kita nanti di malam-malam Lailatul Qadar, kalau perlu kita tidak ada kegiatan lain. Pada malam itu kita bangun, karena disebut di sini dengan Lailatul Qadar, malam ditentukannya kadar-kadar yang terjadi, yang diterima pada setiap orang. Kemudian ini tadi yang kita selalu baca, 185 surat Al-Baqarah. Hubungan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran ini. Bulan Ramadannya di sini, ini Syahr Ramadan. Kemudian Al-Qurannya di sini. Al-Quran. Jadi kita tentu bertanya, kenapa di bulan Ramadan diwajibkan berpuasa dan bukan di bulan lain? Misalnya bukan di bulan Zulhijjah, bukan di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Rajab misalnya. Kenapa diwajibkannya di bulan Ramadan? Maka Allah di sini menjawabnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kalian diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan karena di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an. Di Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Dengan demikian antara Syahrul Ramadan dengan Al-Qur'an itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan boleh dikatakan bahwa penyifatan puasa atau kewajiban puasa di bulan Ramadan itu terkait erat dengan Al-Quran. Karena untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, kita butuh sikap objektif. Apa itu sifat objektif? Tidak dipengaruhi oleh perut kita, kepentingan perut kita. Penyebab manusia paling banyak tidak bersikap objektif adalah kepentingan perutnya. Kalau sudah menyangkut masalah perut, pendapatan, menyangkut masalah kehidupan dunia, maka biasanya orang susah bersikap objektif. Bahkan alih-alih objektif, bahkan biasanya sampai pada tingkat agama pun diperjualbelikan. Oleh sebab itulah kita diwajibkan berpuasa agar kita bisa mentadaburi, mendekati, merenungkan Al-Quran secara objektif. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk, dan setiap orang berjalan tidak sesuai dengan petunjuk, maka tentu jalannya salah atau keliru. Jadi hudan linnasi. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi aslinya itu petunjuk bagi seluruh manusia. Lalu kenapa tidak seluruh manusia yang bacanya? Karena umat Islam itu kalau dia mempedomani Al-Quran, maka menjadi umat yang terbaik. Ingat surat Al-Imran yang kita bahas di dalam tadabbur kita sebelumnya. Di situ dikatakan bahwa diwajibkan, bahwa kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Di situ dikatakan bahwa kalian adalah umat yang terbaik. Untuk siapa? Ukhrijat linnas. Kalau kita adalah ukhrijat linnasi, kan berarti harus ada pedomannya. Maka di sini Al-Qur'an adalah hudan linnasi. Jadi untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, ya maka kita harus ada map-nya, harus ada hudannya. Dan itu adalah Al-Quran. Hudan linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan Al-Quran ini bukan hanya huda, ya, bukan hanya hudan di sini, tapi sekaligus bayyinatin, penjelasan, deskripsi
terhadap petunjuk itu. Jadi minal huda. Jadi dia adalah petunjuk dan sekaligus penjelasan atas petunjuk itu. Artinya sebaik-baik penjelas, sebaik-baik deskripsi daripada Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi menyandarkan Al-Quran pada tokoh, pada orang itu jelas kurang tepat. Karena kalau menyandarkan Al-Quran pada tokoh tertentu, maka otomatis tokoh, maksud saya manusia biasa bukan nabi, menyandarkan Al-Quran pada tokoh biasa, maka sama dengan menganggap Al-Quran itu lemah. Kenapa? Tidak bisa kita pahami kalau tidak disandarkan pada tokoh atau orang tertentu. Maka sebaik-baik sandaran Al-Quran adalah dirinya sendiri. Namanya hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Kalau kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk, dan sekaligus penjelas bagi dirinya sendiri, maka barulah dia menjelma menjadi Al-Furqan. Dia menjadi Al-Furqan di sini. Ya. Di syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Baru setelah ini kalimat ini, satu kalimat ini, jadi kita anggap ini satu kalimat sampai ke sini ya. Setelah ini baru Allah katakan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka siapa di antara kalian, siapa syahida yang hadir menyaksikan bulan Ramadan ada di negerinya masing-masing, minkum di antara kalian asyara bulan tersebut, ini syahranya kembali ke sini. Syahr Ramadan, maka liyasumhu, wajib dia berpuasa. Jadi kita lihat berpuasa di sini, berpuasa jelas dikaitkan dengan bulan ini, ya, Ramadan. Jadi siapa di antara kalian syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi siapa yang menyaksikan atau hadir pada bulan itu, maka wajib dia berpuasa atasnya. Hunya kembali kepada Al-Quran, kepada bulan Ramadan ini. Hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Nah, jadi Bapak Ibu lihat di sini begitu besarnya, eratnya hubungan antara bulan Ramadan, berpuasa, dan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan sebagai bulan puasa, yasumhu adalah Al-Quran. Jadi dengan demikian, seakan-akan Allah menginginkan kita, mohon maaf, seperti hewan-hewan biasanya kalau berkeliaran itu kan dimasukkan di kandangnya. Nah begitu ya kita ini tadinya berkeliaran kemana-mana sampai tidak mentadaburi Al-Quran. Yang kita tadaburi adalah dunia dan dunia kita, uang dan uang kita, kursi dan kursi kita. Kalau berkaitan dengan kursi kita melakukan apa saja, kalau berkaitan dengan dunia kita melakukan apa saja, tapi berkaitan dengan Al-Quran hampir kita tidak ada waktu untuk itu. Seperti yang biasa kita katakan, tadabbur Al-Quran kita sudah bertahun-tahun, pesertanya cuma sekitar segitu-gitu aja. 80-an orang itu sudah 3 negara. Padahal Indonesia saja itu penduduk muslimnya sekitar 250 jutaan. Ya. 250 juta. Ya. Nah, jadi artinya apa? Mungkin kita mengatakan, mungkin ada yang mengatakan, saya kan juga belajar, tapi benar nggak belajarnya Al-Quran secara runtut dan menggunakan metode ini? Ya paling biasanya belajar Al-Quran satu ayat, pergi lagi, kemudian nanti next time-nya ambil lagi ayat lain. Tidak pernah dibaca secara runut dan kemudian terkoneksikan antara satu ayat dengan ayat lain. Jadi ini sudah dengan tadabbur, karena Al-Quran menanyakan kepada kita bukan sekedar membaca tapi tadabbur. Di surat An-Nisa Allah bertanya, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa manusia tidak mentadabburi Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Jadi dengan demikian supaya kita bisa mentadabburi Al-Quran dan menemukan mutiara-mutiara di dalam Al-Quran, ya kita harus bersikap objektif, dan untuk mencapai objektivitas itu kita harus melawan hawa nafsu kita, dan itu sebabnya kita diwajibkan berpuasa di bulannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Wa man kana maridan aw ala safarin, tetapi walaupun puasa itu wajib hukumnya, tetapi kalau menyangkut masalah kesehatan, masalah keselamatan, tidak boleh berpuasa. Siapa yang sakit, dan sakitnya di sini tidak harus ada rekomendasi dari dokter, nggak harus ada surat keterangan, kita bisa merasakannya secara pribadi. Siapa yang sakit, au ala safarin ataukah safar ya, bepergian, fa iddatun min ayamin ukhar, tidak perlu berpuasa, cukup iddatun min ayamin ukhar,
membayarnya dengan jumlah yang sama di hari yang lain, maksudnya di luar bulan Ramadan. Jadi dengan demikian, dari sini kita lihat hierarki struktur agama itu adalah yang paling mendasar, yang paling fundamental adalah hidup, nyawa. Ya, kenapa? Tidak ada kewajiban agama kalau kita tidak hidup. Jadi yang lebih penting daripada agama adalah hidup itu sendiri. Makanya menjaga kehidupan itu adalah lebih penting. Apa sebabnya? Sampai di sini dikatakan, seandainya kamu sakit ataupun bepergian, dan dua urusan ini bisa mengganggu fundamentalitas daripada kehidupan duniawi kita, maka jangan berpuasa. Ya. Kenapa? Karena puasa itu berdiri di atas kehidupan. Tidak ada kewajiban berpuasa bagi orang yang tidak hidup. Ketika puasa berdiri di atas orang yang hidup, maka otomatis kehidupan itu fundamennya, fondasinya namanya, lebih utama. Maka apabila kalian sakit ataupun bepergian untuk urusan kehidupannya, maka tidak perlu berpuasa, cukup menggantinya dengan jumlah yang sama, min ayyamin ukhar. Mengapa? Yuridullah, ini Allah menjawab, yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kalian dengan agama ini, jadi agama ini bukan hanya puasa, agama ini menginginkan kita mudah ini. Yuridullah bikumul yusra. Jadi agama menginginkan kita jadi mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan bukan kesulitan. Ya, bukan al-usra yang diinginkan. Jadi agama tidak mempersulit kita. Kalau agama mempersulit kita, ya kita sendiri yang membuat kesulitan itu. Dan itu sudah bukan agama lagi, biasanya kultur atau kebiasaan-kebiasaan. Jadi yuridullah bikumul yusra, dengan agama, dengan puasa, Allah menginginkan kita hidupnya jadi mudah dan bukan untuk jadi sulit, susah. Jadi agama itu adalah mempermudah, bukan untuk mempersulit. Agama adalah jalan yang menyebabkan manusia menjadi mudah, sehingga dengan mudahnya itu dia senang, bahagia, karena lawan daripada kebahagiaan adalah kesulitan. Walitukmilul iddata, dan kita harus memenuhi, ini iddahnya tadi sini, yaitu jumlah bilangannya. Iddahnya di sini harus kita penuhi. Artinya apa? Agama, puasa terutama, mengajarkan kita untuk memenuhi janji. Ingat, memenuhi janji, jumlahnya harus sama. Kalau kita mengatakan kita mulai tadabbur 5.30, ya 5.30. Kenapa? Karena bilangannya harus sama, angkanya harus sama. Jadi ayat ini mengajarkan kita bukan hanya mengganti puasa dengan jumlah yang sama, tetapi lebih luas lagi, mengajari kita untuk selalu tepat atas janji-janji kita. Karena ini yang, mohon maaf, tidak ada pada Islam. Ya, biasanya semakin besar, semakin mayoritas Islam di suatu negara, semakin susah diatur waktunya. Nah, Al-Quran mengatakan, fa'iddatun, harus sesuai dengan waktunya. Dan kita harus memenuhi waktu ini. Kalau 3 hari kita tinggalkan, 3 hari kita bayar. 7 hari kita tinggalkan, 7 hari kita bayar. Walitukmilul iddata, harus menyempurnakan waktunya. Dari menyempurnakan waktu, memenuhi janji di sini, barulah kita bisa membesarkan Allah. Jadi tidak bisa kita membesarkan Allah kalau kita sendiri tidak bisa tepat waktu. Ini baru di belakangnya, walitukabbirullah, supaya Allah membesarkan kalian. Apa? Supaya kalian membesarkan Allah. Walitukabbirullah, supaya kalian mentakbiri Allah, membesarkan Allah. Karena apa? Menunjukkan kita sudah patuh kepada ketentuannya. Ala mahadakum, atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Apa itu yang Allah berikan kepada kita? Yaitu akal sehat. Jadi akal sehat digunakan untuk memenuhi janji, untuk menepati bilangan-bilangan yang telah kita tentukan. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan dengan itu kalian bersyukur. Ini adalah cerita ataukah ayat tentang turunnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran turun kepada Nabi? Kita semuanya tahu bahwa Al-Quran adalah wahyu. Tapi bagaimana bisa turun kepada Nabi? Nah, di sini dikatakan, fakana qaba qausaini au adna. Fakana qaba qausaini adna. Yaitu malaikat Jibril datang mendekat. Ya. Di sini sih tidak ada disebutkan kata malaikat Jibril. Ya. Kalau malaikat Jibril juga, ya berarti kan Allah hakikatnya. Karena yang mengutus Jibril kan Allah. Jadi fakana qaba qausaini, maka kemudian mendekat. Fakana, maka dia adanya qaba, mendekat seukuran.
Qaba itu seukuran kausain, 2 ujung busur. Jadi bukan 2 busur panah, tapi 2 ujung busur. Jadi 2 ujung busur panah. Kausain. Au adna, atau lebih dekat lagi. Jadi mendekat dan mendekat sedemikian dekatnya adalah seperti 2 ujung busur panah. Atau bahkan lebih dekat lagi. Ingat kalau ujung busur panah itu, kalau ingin melesat jauh itu panahnya, harus semakin dekat itu ujungnya. Kan ditarik. Semakin ditarik, semakin mendekat ujungnya. Ya, kalau misalnya panah begini, busur begini, ya. Kemudian di sini ada ada panahnya di sini, ya. Ada panahnya. Nah, kan di sini ada anunya, di sini ada talinya di sini. Nah, semakin ditarik ke sini, ya ini. Nah, semakin ditarik ke sini, semakin ke bawah ininya nih, ujungnya semakin ke bawah. Semakin mendekat, ya. Dan itu semakin melesat jauh ini anak panah. Jadi semakin mendekat ke sini baru dilepaskan, semakin melesat itu anak panah. Artinya apa? Semakin dekat kita dengan Allah, semakin energik, semakin powerful, semakin spiritnya meningkat, dan daya jangkau pikirannya sangat jauh ke depan sana. Jadi seperti itu. Jadi fakana qaba qausaini aw adna. Bahkan lebih dekat lagi. Apa arti lebih dekat lagi? Berarti rapat. Ya, kata adna rapat. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan pemahaman Al-Qur'an yang benar, kita katakan di sini pemahaman karena kita tidak dapat wahyu. Wahyu itu datang kepada Nabi, Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu hanya datang kepada Nabi dan sudah selesai. Kita sekarang tinggal bagaimana kita meminta Allah memberikan pemahaman kepada kita Al-Quran, sebagaimana pemahaman itu yang diberikan kepada Nabi-Nya. Sebagaimana pemahaman itu adanya berdasarkan ayat-ayat tersebut. Nah, yang berhak itu kan Allah, karena Al-Quran dari Allah. Caranya apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dekat dan terus mendekat. Jadi seperti saking dekatnya, seperti 2 ujung busur panah, atau bahkan lebih dekat lagi. Kata lebih dekat lagi kan berarti rapat. Berarti di bulan Ramadan ini adalah tempatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin mendekat kita kepada Allah, semakin objektif melihat Al-Qur'an. Semakin objektif kita membaca Al-Qur'an atau melihat Al-Qur'an, maka semakin kita mendapatkan fahaman yang benar, yaitu takwil. Baru setelah itu fa'auha. Jadi kata-kata auha itu setelah itu baru auha. Kalau kita baru diberikan pemahaman. Jadi kalau kita mendekat seperti ini, baru kita diberikan pemahaman. Dengan demikian, jemaah sekalian, pertama, di bulan Ramadan kita berpuasa, karena Ramadan tadi bulan puasa. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Membaca Al-Quran. Nah, apa tujuannya baca Al-Quran? Tadabbur, memahami isinya. Bagaimana cara mengisinya? Mendekatkan diri. Maka di bulan Ramadan itu adalah ada puasa, tujuannya puasa adalah mendekatkan diri dengan menjauh dari hal-hal yang sifatnya hawa nafsu. Karena hawa nafsu itulah yang menjauhkan kita daripada kebenaran Al-Quran. Jadi kita berpuasa itu adalah dalam rangka mendekat, taqarrub, qurbatan ilallah, karena dengan sedekat-dekatnya kita kepada Allah sajalah, baru kita bisa mendapatkan pemahaman tentang wahyu tersebut. Dikatakan fa'auha ila abdihi, maka dia Allah mewahyukan kepada hambanya. Jadi untuk apa kita tadi mendekatkan diri di sini? Agar kita menjadi abd, ila abdi. Jadi syaratnya harus menjadi abd di sini. Kalau kita tidak menjadi abd, ya tidak bisa. Jadi yang disebut dengan abd itu adalah yang kana qaba qausaini aw adna. Yang disebut dengan abd itu adalah orang hamba yang terus mendekatkan diri kepada Tuhannya sedemikian dekatnya sampai seperti 2 ujung busur panah atau bahkan lebih dekat lagi. Ya. Pada saat itulah baru kemudian kita menjadi abd, dan dengan menjadi abd kita berhak mendapatkan pemahaman yang benar tentang wahyu Allah ini. Fa'auha ila abdi ma'auha. Kalau dari sisi kita, maka kita pun memahami wahyu sebagaimana wahyu itu adanya. Kita memahami wahyu sebagaimana wahyu itu adanya. Bukan sebagaimana kata orang, tetapi sebagaimana wahyu itu adanya. Kita memahami wahyu secara objektif, secara perze namanya. Secara seperti apa adanya. Kalau seperti kita memahami 3 ya sebagai 3. Memahami 5 sebagai 5.
Kalau kita pahami 5 sebagai 7, ya salah. Itu namanya tidak takwil. Kemudian berikutnya, surat Al-Isra, surat 17 ayat 9. Ya, kenapa tadi kita butuh seperti itu, pendekatan seperti itu kepada Al-Quran? Karena Al-Quran mengatakan, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. Sesungguhnya Al-Quran ini, hadzal Quran, sungguhnya Al-Quran ini yahdi akan membimbing tadi, membimbing kita. Karena tadi di atas kan dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dikatakan inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, membimbing. Jadi kalau Bapak Ibu ingin terbimbing, baca Al-Quran. Coba Bapak Ibu lihat di sini dalam kaidah bahasa Arab. Yahdi itu artinya membimbing. Siapa pelakunya? Al-Quran. Jadi katakan inna hadzal Quran yahdi. Jadi sungguhnya Al-Quran ini membimbing. Jadi Al-Quran ini membimbing kita, ingat, membimbing manusia. Jadi tidak bisa kita terbimbing kalau tidak rajin mentadabburi Al-Quran. Sementara kita berdoa di Al-Fatihah kalau salat, ihdinas siratal mustaqim. Saya kira rata-rata kalau umat Islam itu salat. Tapi kenapa banyak umat Islam jalan hidupnya bermasalah? Ya karena ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, tidak diwujud nyatakan, tidak diimplementasikan. Ya, apa implementasinya? Ya baca Quran, mentadabburi Al-Quran. Karena di sini dikatakan inna, sesungguhnya, bahkan ditambah di depannya kata-kata inna, benar-benar, sungguh-sungguh. Hadzal Quran, Al-Quran ini yahdi, membimbing, menggait, memandu manusia yang membacanya kepada allati, jalan yang hiya aqwam, yang paling lurus. Kata-kata aqwam di sini bukan lebih lurus. Kalau lebih lurus kan perbandingan paling lurus, tidak ada lagi yang lain. Lillati hiya aqwam. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan siapa saja yang baca Al-Quran dengan cara seperti ini, membimbingnya kepada jalan yang lurus, maka sekaligus Allah melalui Al-Quran ini yubasyiru, memberikan kabar gembira. Ya. Menjanjikan kepada siapa? Al-mu'minin. Jadi al-mu'min itu harus menjadikan Al-Quran. Jadi tanda kemukminan itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Cobalah Bapak Ibu sekalian renungkan dari sini sampai ke sini. Jadi yang disebut dengan al-mu'min di sini, ya, al-mu'min di sini, ya, pasti kembali ke sini. Ya. Mengimani Al-Quran. Ya. Inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina. Orang mukmin yang memahami Al-Quran akan bertindak based on, berdasarkan Al-Quran, dan orang yang bertindak berdasarkan Al-Quran itulah yang disebut dengan tindakannya soleh. Ya'maluna sholihat. Alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Jadi mereka disebut dengan ya'maluna sholihat, beramal soleh, yaitu beramal berdasarkan Al-Quran, dan mereka itulah anna, sungguhnya mereka, bagi mereka itu ajran kabira, mendapatkan imbalan yang besar, pahala yang besar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat begitu besarnya pahala Al-Quran. Nanti kita lihat hadisnya. Ini nanti dijelaskan oleh hadis. Ini surat Al-Isra 82. Tadi kan ayat 9 tadi, ayat 7, ayat 9 ya. Sekarang wa nunazzilu minal Qur'an. Masih surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran itu. Maksudnya di dalam Al-Quran itu, atau isi Al-Quran itu kami turunkan kepada manusia, mahua, yaitu isinya adalah, kita artinya sini, mak di sini isinya, ma secara bahasa apa yang ada di dalamnya, huwa kita artikan ini adalah syifaun, adalah obat. Ya, ini adalah penyembuh. Ya, bukan obat sih secara bahasa sebetulnya. Kalau obat itu secara bahasa Arab namanya dawa, ini adalah syifa, penyembuh. Jadi obat tapi lebih kepada penyembuh, ya, penyembuh. Jadi syifaun, Al-Quran itu penyembuh. Penyembuh terhadap apa? Nanti kita lihat. Warahmatun, dan rahmat lil mu'minin. Penyembuh kan berarti orang sakit. Ya, kalau orang sakit, kita sakit. Pada tingkat tertentu kita semuanya sakit. Manusia yang tidak sakit adalah manusia suci saja. Namanya insan kamil.
Insan kamil itu yang tidak ada penyakit pada jiwanya. Kita ini termasuk saya Al-Fakir ini pasti ada penyakit hatinya, bahkan masih sangat besar. Makanya kita butuh membaca Al-Quran terus-menerus. Karena dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun, penyembuh, wa rahmatun, dan rahmat, ya. Wa rahmatun. Ma huwa syifaun wa rahmatun. Untuk siapa tadi? Lil mu'minin, sama tadi di atas. Untuk orang beriman. Ya, lil mu'minin. Lil mu'minin siapa? Kembali lagi ke sini tadi. Kembali lagi ke sini nih. Lil mu'minin, kepada Al-Quran ini, ya. Wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Jadi kalau kita tidak mengimani Al-Quran dengan benar, baru membaca Al-Quran, ya tidak ada tambahan apa-apa kecuali kerugian. Jadi ingat, ada orang baca Quran tapi rugi berdasarkan ayat ini. Ya. Sebagaimana ada orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya. Ada orang bangun salat malam tapi tidak apa-apa daripada salat malamnya. Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak dapat apa dari puasanya. Rubbas shaimi laisa lahu min syiyam illal ju'. Tidak ada baginya puasa kecuali puasanya. Wa rubba qaimin, dan betapa banyak orang bangun malam, begadang, bangun malam, tetapi laisa lahu min qiyami illa sahar, kecuali hanya begadang saja. Jadi begitu juga di sini. Betapa banyak orang baca Quran tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-khasar, ya, kerugian. Wala yazidu zalimina, dan tidak akan bertambah apa-apa dalam membaca Al-Quran orang zalim itu kecuali khasara, yaitu kerugian. Apa yang maksud zalim di sini? Apakah zalim di sini membunuh orang? Tidak selamanya. Zalim di sini menzalimi diri kita sendiri. Ya, kenapa? Karena kita sendiri tidak ada keinginan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita baca Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, tapi itu hanya bacaan saja. Kalau kita serius dengan kata-kata itu, kita harus menjawab jawaban menerima jawaban Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Yaitu Al-Quran. Ya. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi tadi. Kalau sini katakan wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdina huda, yaitu Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudan. Di surat Al-Baqarah ayat 2 saja sudah hudan juga. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim tapi kita tidak buktikan, kita tidak manifestasikan, kita tidak aktualkan dengan cara mempelajari Al-Quran secara sungguh-sungguh, berarti itu hanya sekedar membaca doang, seperti menghafal saja. Seperti burung beo. Burung beo kan bisa menghafal. Ini surat Al-Isra 82. Kemudian walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Seandainya kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa non-Arab, ajamiyan, ajam itu ajam. Bahasa ajam itu bahasa non-Arab. Laqalu, niscaya mereka atau orang berkata, manusia berkata, laula fussilat ayatuhu, kenapa diturunkan dalam bahasa yang kita tidak ngerti, kira-kira gitulah. Kenapa diturunkan dengan dalam bahasa ajam, sementara kita ini orang Arab. Kan Nabi di sekitarnya orang Arab. Pasti mereka berkata, kok kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang kita tidak mengerti isinya. Kalau kita ingin Allah seperti yang Allah inginkan, yaitu mengerti si Al-Quran, harusnya dijelaskan dalam bahasa kita. Fussilat ayatu, dijelaskan ayatnya melalui bahasa kita. Kenapa mesti bahasa non-Arab? Apa kata Allah? Ajamiyun wa arabiyun. Apakah pantas Al-Quran turun dalam bahasa ajam? Ya. Jadi seandainya Al-Quran diturunkan dalam bahasa selain Arab, ya. Ajamiyun, apakah pantas Al-Quran diturunkan dalam bahasa bukan Arab? Wa arabiyun, sementara nabinya dan orang pertama yang ditemui Nabi di sekitarnya orang Arab. Nabinya orang Arab, komunitas penerima pertama Islam di awal adalah orang Arab. Bagaimana mungkin Allah menurunkan kepada nabinya bahasa selain Arab, sementara nabinya dan orang di sekitarnya adalah orang Arab? Ya, itu rasionalitasnya.
seandainya nabinya itu di tengah-tengah masyarakat Israel seperti Nabi Musa, tentu berbahasa Ibrani. Makanya kitab Taurat itu bahasa Ibrani. Kenapa? Karena Israel berbahasa Ibrani. Dan bisa dipastikan seandainya dia turun di Asia Tenggara, sangat mungkin berbahasa Melayu. Karena di sini orang berbahasa Melayu. Qul huwa lilladzina amanu. Katakanlah bahwa dia, ya, qul huwa, katakanlah bahwasanya Al-Quran itu lilladzina amanu, bagi orang beriman, adalah fungsinya hudan wa syifa. Fungsinya Al-Quran itu adalah hudan wa syifa, petunjuk dan sekaligus penyembuh. Walladzina la yu'minuna, dan orang-orang yang tidak beriman kepadanya, fi adhanihim waqr. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman kepada Al-Quran dan baca Al-Quran, kenapa tadi merugi? Karena ada sumbat di kupingnya. Waqr. Fi adhanihim waqr. Wa huwa alaihim ama, dan mereka itu buta. Tidak melihat realitas. Ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka itu baca Al-Quran tetapi tidak bisa mendapatkan apa-apa, karena walaupun baca Al-Quran tetapi dalam memahami Al-Quran seperti mendengarkan suara dari yang jauh sekali. Coba kalau kita mendengar suara yang jauh, kita sudah giniin belum dengar juga. Kan kalau jauh kita sudah giniin, nggak dengar juga. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Seakan-akan seolah-olah dipanggil dari tempat yang jauh sekali. Baru kemudian kita ingin bertanya, itu tadi syifatnya terhadap siapa? Syifatnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, sungguh datang kepada kalian mau'izah, pelajaran min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa syifa, ini tadi penyembuh. Penyembuh terhadap apa? Ya. Terhadap mata yang rabun, bukan. Terhadap apa namanya, kanker misalnya, tumor, bukan. Tetapi syifaun lima fis sudur, terhadap apa-apa yang ada di dalam dada, kesadaran, dalam jiwa. Jadi kalau ingin menyembuhkan apa-apa yang ada dalam jiwa kita, ya Al-Quran. Kita sampaikan, kita harus jujur mengakui, pada tingkat tertentu kita ada penyakit. Ada orang loncat dari gedung tinggi satu keluarga, bapak, ibu, dua anaknya. Itu pasti penyakit jiwa. Walaupun tidak dianggap sebagai penyakit jiwa dalam pengertian umum, tetapi ya pasti kalau ada orang bunuh diri, jiwanya bermasalah. Ya. Ada ibu yang membunuh anaknya sendiri umur 5 tahun, ya pasti berpenyakit jiwa. Ya. 5 fis sudur, pasti di dalam dadanya bermasalah. Ya. Jadi inilah berbahayanya kalau di dalam dada bermasalah. Kalau cuma di tangan koreng, nggak ada masalah, biasanya cuma koreng. Tidak menimbulkan masalah, tidak ada orang bunuh diri karena koreng. Orang bunuh diri biasanya karena stres, depresi, dan sebagainya. Jadi 5 fis sudur, wahudan, dan kemudian petunjuk, warahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, selalu diulangi, lil mu'minin, orang mukmin. Ya. Seperti itu. Innalladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibr. Nah, jemaah sekalian berbahagia, apa penyakit hati yang paling berat tadi? Ini fi sudurihim, kan ada kata-kata fi sudurihim. Tadi katakan obat terhadap apa yang ada dalam sudur. Kalau ada orang yang suka berdebat, yujadiluna fi ayatillah, berkenaan dengan ayat Allah, tanpa argumentasi yang kuat. Sultan ini tanpa argumen, tanpa alasan. Ya. Atau yang Allah berikan kepada mereka, berarti bukan Al-Quran. Karena ada kata-kata innalladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi, bukan, tanpa sultan, argumentasi atau yang kami berikan kepada mereka. Apa argumentasi yang Allah berikan kepada kita? Ya Al-Quran. Nah, siapa yang berargumentasi tanpa dengan bukan Al-Quran, maka kata Al-Quran, inna fi sururihim, sungguhnya pada sadar mereka, pada dada mereka, tidak ada kecuali kiber. Kiber ini adalah sombong, keangkuhan, rasa besar. Illa kibrun, mahum bibalighihi. Yang kesombongannya itu, kan namanya sombong itu menganggap dirinya hebat. Mahum bibali, yang mereka sendiri tidak bisa mencapainya. Artinya apa yang kita bayangkan pada diri kita itu sebenarnya tidak ada. Misalnya kita merasa hebat, enggak, kita tidak hebat sebetulnya. Mahum bibaligi,
Apa saja yang kita asumsikan, apa saja yang kita bayangkan tentang diri kita yang hebat, itu tidak bisa kita capai. Kenapa? Ya, kita bisa capai kalau ada bantuan dari Allah. Jadi mahum bibalighi. Maka orang seperti ini adalah orang yang telah terpeleset, terjungkal dari jalan yang benar. Siapa yang menjungkalkannya tanpa mereka rasakan adalah terjungkal oleh godaan setan. Maka fasta'id billah. Orang seperti itu harusnya berlindung dari Allah. Dan kita pun juga harus berlindung kepada Allah dari orang-orang seperti itu. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Karena waktu kita sangat terbatas, kita ayatnya di sini kita pindah ke hadis dulu. Ini kita berikan tekanan ini pada kata kibar, karena nanti ada hadisnya. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Kita bahas hadis ya. Larangan berselisih dalam baca Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, dilarang sekali berselisih. Coba kita lihat sini. Waktu terbatas, jadi kita tidak bacanya sanadnya, kita baca langsung isinya. Jadi ini adalah dari An Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man orang yang kana ada fi qalbi, di dalam kalbunya, tadi disebut di dalam sadarnya, misqalu sarratin, walaupun hanya sebesar zarah, sebesar debu, min kibrin. Ini kiber muncul di sini tadi, ini kiber. Ya. Jadi ini kata Nabi nih, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man orang yang karena ada fi qalbi, di dalam kalbunya, misqalu dzarratin, sebesar zarah, apa? Min kibr, merasa besar. Yang pertama memiliki penyakit ini adalah iblis. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ingat, istikbar. Wa kana minal kafirin. Jadi yang pertama memiliki sifat iblis. Dan siapa yang ada kibar pada dirinya, maka pada dasarnya itu adalah sifat iblis. Dan siapa tadi, apa tandanya kita tadi punya sifat kibar? Tidak mau mentadaburi Al-Quran. Mohon maaf. Tadi Al-Quran tadi atas kan mengatakan begitu. Siapa yang tidak mentadaburi Al-Quran, maka tiada lain kecuali di dalam dadanya adalah kibar. Dan itu terjadi pada iblis. Jadi man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah. Qala rajulun, maka tiba-tiba seseorang berkata ini, qala rajulun. Ya. Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'lu hasanatan. Kira-kira begini berkata, ya Rasulullah, tapi kan orang itu, ini rajul, apa ini tadi, rajul. Ya namanya orang, kita ini, kan suka, yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Untuk memakai baju yang baik, yang bagus, yang cantik. Wa na'lu hasanatan. Dan sendalnya atau sepatunya yang cantik, yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Kira-kira begitulah. Qala Nabi menjawab, Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan dia mencintai yang indah. Maka bukan itu yang disebut dengan al-kibar, kibar. Al-kibru batarul haqqi wa gamtun nasi. Al-kibar itu adalah meremehkan, merendahkan manusia, wa gamtun nas. Ya, maaf, batarul haq, menentang kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi al-kibar itu adalah menentang kebenaran, al-haq, dan meremehkan manusia. Siapa saja tanpa melihat agama dan suku bangsanya. Anas di sini bukan hanya orang Islam, tetapi seluruh manusia. Jadi yang namanya al-kibar itu ini, yang namanya al-kibar adalah menolak kebenaran. Nah, apa itu kebenaran, puncak kebenaran? Al-Quran. Batarul haqqi wa gamtun nasi. Yang al-kibar itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan, menistakan sesamanya manusia. Itulah yang disebut dengan al-kibar. Ini hadisnya Imam Muslim nomor 131. Hadis berikutnya, membaca sepertiga Al-Quran. Jadi ayat ini mengatakan,
sedapat mungkin kita bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam. Kalau tidak bisa, minimal baca Qul Huwallahu Ahad. Nanti kita lihat. Ini adalah dari An Abi Darda, dari Abu Darda. Anin Nabi SAW berkata, qal. Jadi Abu Darda mengutip dari Nabi berkata, bersabda, ayak jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Qur'ani. Apakah ada di antara kalian, ayak jizu, apakah ada di antara kalian sanggup? Apakah ada salah seorang di antara kalian sanggup membaca Al-Quran fi lailatin di satu malam sulusa, sepertiga daripada Al-Quran? Jadi satu malam baca sepertiga Al-Quran. Jadi kan ini sebetulnya pertanyaan Nabi menunjukkan bahwa kita sedapat mungkin mencapai derajat itu kalau kita mampu. Intinya di sini seperti itu. Lalu kemudian sahabat bertanya, wa kaifa yaqra sulusal Qur'ani? Bagaimana bisa ya Rasulullah kita bisa membaca sepertiga Al-Quran satu malam? Qala, kemudian Nabi bersabda menjawab, Qul katakanlah, Qul huwallahu ahad. Ya. Maksudnya ayat Qul huwallahu, surat Qul huwallahu ahad, ta'dilu sulusal Quran. Membaca Qul huwallahu ahad sama dengan sulus Al-Quran, sepertiga Al-Quran. Jadi Qul huwallahu ahad ini yaitu surat Al-Ikhlas, surat At-Tauhid, sama dengan sepertiga daripada Al-Quran. Apa artinya nih jemaah sekalian? Al-Quran itu secara tematik ada 3 tema besarnya. Yang pertama adalah Tauhid, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah muamalah. Jadi Al-Quran itu isinya cuma itu, Tauhid, ibadah, dan muamalah. Tauhid itu adalah akidah, bagaimana kita ma'rifat kepada Allah. Yang kedua adalah ibadah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, menjadikan seluruh aspek kehidupan kita adalah ibadah, sehingga kita bisa menjadi abid tadi, abad, karena hanya abad yang bisa memiliki tadi posisi yang begitu tinggi, sehingga bisa memahami Al-Quran dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah muamalah, berinteraksi dengan sesama manusia. Mulai daripada perjanjian, perkawinan, jual beli, utang piutang, itu namanya muamalah. Semuanya seperti itu. Ini surat riwayat Muslim nomor 1344. Jemaah sekalian, karena waktunya kita ini sudah habis, saya kurang lebih hadisnya kurang lebih sama saja. Jadi kita akhiri sampai di sini. Ya, ini masih ada 2 hadis ya. Kita akhiri sampai di sini. Yang mau bertanya kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fi azim. Selamat puasa semua. Syahrul Ramadan Mubarak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, beri pencantuman tentang ayat Makkiyah sampai ke Ira Madaniyah. Tadi Ustaz kupaskan kepada Al-Isra 17:9. Inna haza. Sedangkan kita dikupaskan pada surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitab. Dan ini macam ada satu cantuman antara alam sana dengan alam sini pada surah An-Najm 9-10 tadi. Apakah qaba qausain. Sebab kita tahu di muka bumi ini sekarang, even Mula Sadra sendiri pun harus membaca kitab dan menerangkan kitab kepada muridnya kemudiannya. So antara Mi'raj dan Isra kerohanian tadi, lantas kembali ke bumi tadi untuk mengajarkan, maka apakah Al-Isra 17:9 tadi, inna haza Quran, itu adalah Nabi itu sendiri, sebab ini adalah pasangan yang tak terpisah. Sebagaimana dibuktikan dalam An-Najm 9-10, ma'auhaina, sebab kausaini au adna. Barakallahu fi afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita selalu menyampaikan bahwa Al-Quran itu selalu ada 2 macam. Jadi cara memahaminya adalah bahwa ketika Al-Quran turun, tidak dalam bentuk buku. Jadi Bapak Ibu yang belum terbiasa ikut tadabbur Al-Quran, kita selalu menyampaikan bahwa Al-Quran itu aslinya tidak turun dalam bentuk buku, dalam bentuk kitab, dalam bentuk book. Ya, tapi Al-Quran itu turun kepada jiwanya Nabi. Ya. Jadi Al-Quran itu turun kepada jiwanya Nabi. Ya. Dari jiwanya Nabi, lalu kemudian keluar, diucapkan oleh Nabi. Ya. Dilafazkan oleh Nabi. Setelah dilafazkan oleh Nabi, barulah ditulis oleh
orang-orang di sekitar Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Jadi ditulis. Jadi penulisan itu datang belakangan, yang pertama Nabi. Dengan demikian ketika Al-Quran turun kepada Nabi, jiwanya Nabi, lalu dilafazkan Nabi dan ditulis, maka muncullah dua Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran yang asli, yang berbicara, yaitu Nabi. Yang kedua Al-Quran yang tidak berbicara, itu buku. Jadi buku itu tidak bisa berbicara. Kita yang harus membicarakannya, kita harus membacanya. Ya. Jadi muncullah dua Quran. Quran yang berbicara, bahasa Arabnya Al-Quran An-Natiq, dan yang kedua adalah Al-Quran yang tidak berbicara. Kita sebut dengan Al-Quran yang bisu, tidak berbicara kan bisu. Al-Quran As-Samit. Ya, jadi Al-Quran yang samit. Al-Quran yang bisu, yang diam. Nah, yang namanya Al-Quran yang samit itu tidak bisa menggait kita. Maksudnya tidak bisa menyuruh kita, kamu belok kanan, belok kiri, tidak bisa. Kita hanya bisa membaca. Oh, ini Al-Quran menyuruh kita salat, kan gitu. Tapi tidak bisa Al-Quran berbicara, kamu belum salat. Nah, nggak bisa begitu. Nah, lalu siapa yang bisa berbicara seperti itu? Yaitu Al-Quran An-Natiq. Dengan demikian, ketika ada dikatakan inna hadzal Qur'an yahdi, nah itu lebih kepada Al-Quran yang natik. Tapi karena natiknya sekarang kita tidak ada, memahami natik melalui yang samit. Seperti itu. Karena kan natiknya kita sekarang tidak ada di depan kita, maksudnya begitu. Dengan demikian ketika dikatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam, itu adalah an-natik terutama. Begitu juga di surat Al-Baqarah ketika dikatakan dzalikal kitab la raiba fih, itulah Alkitab, itu pasti orang yang ditunjuk. Kenapa? Ada kata la raiba fih, tidak ada cacatnya. La raiba itu tidak ada keraguan. Orang itu tidak pernah berdusta, orang itu tidak pernah cacat, orang itu tidak pernah menipu orang itu tidak pernah bermasalah dengan hukum, kurang lebih begitulah Pak Bu sekalian. Jadi namanya la raiba fi, itu tidak ada keraguan padanya, artinya jujur. Seperti Nabi dulu kan disebut dengan as-siddiq, selalu berkata benar. Ya. Nabi itu disebut dengan as-siddiq, selalu berkata benar. Disebut dengan al-amin, terpercaya. Nah itu artinya apa? La raiba fi. Dan siapa saja setelah Nabi yang merupakan pengganti resmi Nabi, itu pasti juga memiliki sifat itu, siddiq dan al-amin. Selalu berkata benar, dan selalu, kata-kata selalu berkata benar itu artinya selalu berkata sesuai dengan perkataan Allah, karena perkataan Allah itu yang selalu kita tutup dengan sadaqallahul aliyul azim. Ya. Jadi siddiq itu selalu berkata benar, selalu berkata sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang kedua adalah al-amin, memikul amanah, menjalankan amanah dengan benar. Jadi inilah yang dimiliki. Nah, bisakah kita mendekati mereka? Bisa. Seperti tadi juga dalam surat An-Najm, yang penting kita melakukan itu. Nah, tentu yang pertama memiliki sifat karena qaba qausaini aw adna, tentu itu adalah nabi. Tetapi artinya nabi adalah merupakan role model kita. Nabi adalah role model kita. Dalam Al-Qur'an dikatakan inna fi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi nabi itu adalah role model kita. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, artinya pada diri nabi itu ada role model yang paling sempurna untuk menjadi menjadi qaba qausaini au adna, ataukah ada role model untuk menjadi abad, fa'auha ila abdihi ma'auha, seperti itu. Berikutnya lagi. Tapi waktu kita sudah habis Pak sekalian ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Masih bisa Ustaz ya? Ya silakan satu ya. Syukur Ustaz. Ustaz, Saya saya kata Anda permisi Ustaz, Anda nak pergi hospital. Oh ya, silakan Ayanda, silakan. Iya, silakan. Enggak, Pak Ustaz ini silakan. Oh iya, sorry. Saya yang ringan aja Ustaz ya. Oh iya. Oh, semoga cepat sembuh Ayahanda kita kalau misalnya. Hubungan Ustaz tadi ini antara puasa dengan Al-Quran gitu loh. Dari simakan saya terhadap apa penjelasan Ustaz tadi, kesimpulan saya mengatakan bahwa puasa dan Al-Quran adalah paket yang tidak bisa dipisahkan gitu. Karena orang tidak akan bisa paham gitu. Kalau saya mendengar tadi seperti itu, tidak akan bisa memahami secara mendalam Al-Quran itu kalau tidak berpuasa gitu. Puasa dalam konteks ini adalah puasa yang hakikat gitu, tidak bukan hanya secara
fikih yang kita pahami gitu. Apa seperti itu Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Bapak sekalian, terutama Tauhidin tadi, mohon maaf tadi saya keluar jadi Oh, nggak gitu. mendengar pertanyaannya secara keseluruhan. Iya, soal hubungan puasa dan Al-Quran Ustaz ya. Ya. Itu saya katakan sebagaimana yang disampaikan Ustaz itu ada paket yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Sehingga orang yang hanya orang yang berpuasa lah yang bisa memahami dan bisa mendalami Al-Quran ini secara baik dan benar gitu. Apa seperti itu Ustaz ya? Karena kalau puasa dalam konteks ini puasa yang hakikat gitu, bukan hanya puasa yang dalam konteks fikih gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum Baik, saya warahmatullahi kira wabarakatuh. begitu Ustaz ya. Jadi kita bisa membahasnya dengan begini. Setiap kita baca Fatihah membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu dari kata hada yahdi. Ihdi itu kan adalah fi'il amr dari kata hada yahdi. Hada yahdi kalau dirubah menjadi masdar kan menjadi hudan, petunjuk. Hada yahdi, hudan, petunjuk. Nah, pertanyaannya adalah manakah petunjuk itu? Nah, Tuhan mengatakan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitab itu Alkitab, la raiba fi hudan." Nah, kenapa bisa jadi hudan? Karena la raiba fi, tidak ada cacat, tidak ada keraguan padanya. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa harus menggunakan itu. Nah, cuma tadi bagaimana caranya kita bisa memahami Al-Quran agar membawa kita kepada siratal mustaqim. Nah, benar yang diasumsikan tadi Ustaz Wahyudin, yaitu bahwa ya mau tidak mau harus berpuasa. Karena berpuasa itu kan harus menahan diri. Jadi siam itu kan secara hakikat artinya menahan diri. Wa nahan nafs anil hawa. Bisa diartikan menahan diri dari subjektivitas. Subjektivitas apa? Pertama, subjektivitas kelompok. Kita kan masing-masing berkelompok ya. Ada kelompok kita, ada kelompok yang namanya kelompok belajar, ada kelompok diskusi, bahkan ada kelompok yang lebih besar seperti organisasi, ada Muhammadiyah, ada INU, ada Persis, dan sebagainya. Ada Darul Arkam kalau di Malaysia. Jadi ada kelompok-kelompok. Ada lagi yang lebih besar lagi, yaitu mazhab. Ya, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan sebagainya. Ada yang lebih besar lagi, Sunni, Syiah, Ibadi, dan sebagainya. Bahkan ada lagi yang lebih besar, yaitu agama-agama. Ini adalah kelompok-kelompok. Nah, kita bisa mencapai derajat kebenaran secara objektif itu apabila kita bisa melepaskan diri dari kelompok-kelompok ini. Kita harus melucuti pakaian kelompok kita agar kita bisa sampai kepada Baitullah. Kita harus melucuti semuanya, dengan melucuti semuanya itu baru kita kemudian haramkan. Maka setelah itu kita muhrim namanya. Apa namanya? Pakaian ihram kalau dalam haji. Jadi setelah kita lepaskan semuanya, baru kemudian kita berpakaian ihram. Apa arti ihram? Tidak ada lagi yang ada kecuali hanya Allah. Maka begitu kita berpakaian ihram, labbaik Allah. Begitu juga pada saat kita membaca Al-Quran, kita harus sebelumnya melucuti semuanya dengan apa? Dengan berpuasa. Maka berpuasa itu adalah sama dengan melepaskan pakaian di miqat. Ya. Baru kemudian kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Pada saat kita berpuasa, kita juga berada di miqat dan melepaskan semuanya, baru kemudian kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran artinya apa? Hakikatnya adalah labbaik Allahumma labbaik. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita datang kepada Allah, karena hanya Al-Quran lah yang bisa membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, orang yang tidak menggunakan puasanya untuk sampai kepada Allah melalui Al-Quran, pada dasarnya seperti dikatakan tadi Ustaz Wahyudin, hanya berhenti pada fikih-fikihnya saja, syarat-syarat wajibnya saja, apa menggugurkan kewajiban saja. Dan ini yang dikatakan dalam hadis Nabi, betapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min syamin ilal ju'i wal atash, atau karubba shaimin laisa lahu min syamin ilal ju'i wal atash. Begitu juga betapa banyak orang yang salat tetapi fawailun lil musallin, tidak dapat apa-apa dari salatnya kecuali neraka wail. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berbahagia dengan pembahasan pertama kita di pagi hari pertama bulan Ramadan kita ini bisa mengantarkan kita, memotivasi kita, mendorong kita, memberikan nutrisi spiritual kepada kita untuk menjadikan Ramadan ini sebagai benar-benar bulannya Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, kita di sini di tadabbur kita selama bulan suci Ramadan kita membaca mentadabburi Al-Quran 2 kali sehari, yaitu pagi jam 5.30 sampai 6.30, kemudian
pada sore hari jam 4.30 sampai jam 5.45. Jadi kalau pagi 1 jam, kalau sore kurang lebih 1 jam 15. Nah, kita juga biasanya sampai 1 jam 15 juga kalau pagi, tapi karena kita menyesuaikan dengan jadwal ikhwan kita di Malaysia dan Singapura, mereka itu pas ternyata salat subuh pada saat itu, dan mereka cukup banyak ikut sama dengan majelis tadabbur kita, maka kita undurkan 15 menit dari 5.15 menjadi 5.30. Mudah-mudahan ini jemaah sekalian tidak terlalu mengganggu teman-teman kita, ikhwan kita yang ada di timur. Kalau di timur itu kan, timur Indonesia kan mungkin sudah jam berapa sekarang? Sudah jam 9. Ya, sudah hampir jam sudah hampir jam 8 ya. Ya, kalau di sana. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kelapangan dada dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasanya sampai akhir dan mentadabburi Al-Quran, dan nanti di malam-malam Lailatul Qadar Allah SWT menentukan kadar-kadar yang baik bagi Bapak Ibu sekalian setelah bermunajat pada malam-malam itu. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran.